juga dari rombongan rounding artinya komunitas olahraga grounding ya. Selamat datang di rumah Bukit Rahmat Sutak. Kita akan sama-sama belajar untuk pembuatan ekoenzim. Kami para suster ada gerakan untuk mewujudkan Laudato Si, memuji Allah dengan merawat bumi. Salah satu wujud merawat bumi adalah mengolah sampah menjadi berkah. Artinya sampah yang harusnya kita buang, kalau kita olah ternyata sangat bermanfaat. Dan untuk itu kita akan belajar dengan mentor Bu Yulianti dan kawan-kawan dari komunitas ekoenzim Nusantara. Sambil menunggu bahan dan kehadiran beliau, mungkin sedikit kami kenalkan. Kami ini para suster MASF, biarawati MASF yang saat ini sedang berkumpul di tempat ini mengadakan rapat. Kami datang dari berbagai daerah, dari NTT, dari Jawa, dari Kalimantan untuk berada di sini. Gracias. Jadi kita bersama-sama dan moga-moga perjumpaan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi mungkin bisa berlanjut di tempat dan kesempatan yang lain. Terima kasih, kita belajar bersama. Langsung ya? Selamat pagi Bapak Ibu, para suster sekalian. Malam. Sehat? Salam bahagia selalu bersama kami Ekoenzim Nusantara, di mana hari ini kami berkesempatan dan diberi kesempatan untuk berbagi dengan para suster dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini kami sangat berterima kasih dengan para suster yang telah memberi kami kesempatan para dari Bapak Ibu dari komunitas grounding ya bergabung bersama karena mereka benar-benar sangat antusias ya belajar dan kebetulan ada edukasi di sini dan maka kami mengajak mereka bergabung. Terima kasih sebelumnya ya. Baik, hari ini mohon maaf agak telat ya karena kita buka dulu jalan-jalan yang lumayan jauh. Baik, kami dari Ekoenzim Nusantara, cabang Samarinda ya. Nah, di mana sini kami merupakan komunitas tidak berbayar, yang artinya memberikan edukasi dimanapun ya, dengan siapapun tanpa dipungut bayaran apapun. Nah, di sini kami telah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengadakan edukasi di daerah-daerah lain bisa menghubungi kami untuk bisa menghubungi mereka yang ada di sana ya. Perkenalkan, nama saya Yulianti, saya didampingi oleh Pak Weli, ada Ibu Agnes dan Ibu Inge ya. Nah, bersama para Bapak Ibu yang dari komunitas grounding. Nah, hari ini kami ingin memberikan edukasi mengenai tentang ekoenzim. Saya yakin para suster di sini ada sebagian sudah belajar ya. Yang sudah belajar boleh angkat tangan. 1, 2, ada lagi? 2. Yang lainnya belum pernah dengar? Belum pernah sama sekali ya? Tapi tahu? Tahu tapi belum pernah belajar? Oh, baik. Nah, semoga hari ini kami bisa berbagi ya dengan para suster semuanya, semoga bisa bermanfaat. Baik. Ekoenzim Nusantara sudah di Indonesia sekitar 5-6 tahun ya. Jadi diresmikan komunitasnya sudah 5-6 tahun. Nah, jadi sesungguhnya ekoenzim ini masuk Indonesia sudah lama, tahun 2000 sudah ada. Cuma itu di Batam ya. Mereka lebih berkembangnya di sana dan tidak tersebar ke seluruh Indonesia seperti sekarang. Sedangkan ekoenzim Nusantara kita bentuk dan kita sudah sebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi di mana-mana kita bisa belajar. Nah, ekoenzim Nusantara sendiri kita memberikan edukasi ya,
sampah meletus. Pernah dengar nggak? Di Deli Gajah tahun 2000 berapa itu? Masih ingat nggak? Sudah menimbun satu desa 100 orang lebih meninggal saat itu karena tertimbun oleh sampah. Yang menyebabkan ini siapa? Sekarang lihat kalau ibu para supporter bapak ibu saya di TV, banjir di mana-mana kan? Sebentar di Aceh, Sulawesi, sebentar di mana lagi di
yang namanya kualitas air kita dan sangat tidak sehat. Ya, jadi secara tidak langsung kita ini sudah memakai bahan-bahan yang pelan-pelan merusak kita punya kesehatan. Contoh aja pewangi pakaian. Jangan berpikir, oh pewangi pakaian itu cuma wangi, aduh anak bayi pakai itu bahaya, hati-hati. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang perhatikan. Kalau pewangi itu, kalau saya pakai sinar UV, itu akan muncul bintik-bintik warna biru. Apa itu? Itu zat fluorensnya. Kalau zat fluorens, kalau sudah masuk ke pori-pori kulit, itu akan menjadi apa? Kalau pelan menimbun bahan-bahan berbahaya ke sel darah kita. Makanya itu bisa muncul berbagai penyakit yang aneh-aneh, autoimun, kanker, kulit, tanpa kita sadari. Pelan-pelan masuk dalam pori-pori. Kita kan berkeringat nih. Baju kan masih ada fluorensnya, pewanginya tadi. Kalau kita berkeringat, pori-pori terbuka. Zat yang kayak tadi nempel ke badan kita. Nah, pelan-pelan masuk secara tidak langsung. Ya. Lalu zat fluorens ini kalau kita sudah cuci, buang ke sungai atau selokan air itu akan tercemar. Itu sangat merugikan biodata laut. Kenapa? Nah, lama-lama hewan-hewan itu akan mati semua. Karena kan sudah mengubah dia punya apa itu keturunan siklusnya keturunannya, ya. Ini sangat ini merugikan sekali, ya. Makanya semua zat-zat yang kita gunakan ini dalam sehari-hari ini berusaha kita kurangi atau kita mixkan penggunaan ini dengan ekoenzim. Ya, artinya kita campurkan dengan bahan-bahan yang biasa kita pakai sehari-hari, ya. Nah, manfaat ekoenzim apa lagi? Banyak sesungguhnya, ya. Ini adalah untuk yang punya kulit, hanya dioleskan ekoenzim, ya, dalam waktu berapa hari? Hari ke-4, tangannya sudah bagus tadi, ya. Ini punya kulit yang sering kena deterjen, banyak cuci piring kayaknya, ya. Nah, jadi tangannya direndam dengan ekoenzim selama 4 hari, akhirnya sudah sembuh, ya. Ada juga anak bayi yang punya kulit gatal-gatal, kena serangga, ya. Nah, alergi ini juga bisa dibantu dengan ekoenzim. Nah, ini serangga, ya. Gatal buka, kalau buka boleh dikompres, ya, pakai ekoenzim, kasih kain tipis ditempelkan, ya. Nah, ini penyakit kulit lain, ya. Orang tua eksim segala macam bisa sembuh juga.
salurannya jadi bersih. Jadi kalau kita menggunakan ekoenzim dalam kehidupan sehari, keselokan, kita punya saluran wastafel itu akan bisa bersih. Tidak akan menumpuk itu minyak-minyak dari kita buka cuci piring, dari kita buka bekas makanan, itu semuanya akan berkurang. Ya, sehingga tidak ada penumpukan lemak di lubangnya. Jadi ekoenzim ini sangat bagus ya, memperlancar saluran air. Jadi untuk bersih-bersih juga nih, kompor ya, dicampur aja deterjen dengan ekoenzim tadi akan membersihkan semua peralatan ini dengan tangan sendiri ya. Satunya itu adalah ekoenzim, 5-nya itu sabun sama air ya, dicampur. Terus lanjut, ekoenzim juga sangat baik dan bermanfaat untuk membersihkan toilet. Jadi kalau toilet sering bau, kayak saya edukasi ke sekolah-sekolah, mereka sangat senang. Toiletnya tidak bau pesing lagi. Ya, yang petugas kebersihan sudah diajarin. Sabun campurkan ekoenzim sedikit, sikat-sikat, baunya akan hilang. Ya, saya jamin. Terus untuk ngepel, ini lebih bagus lagi, nggak perlu lagi namanya Wipol, ya, contoh merek ya, atau pembersih-pembersih lainnya untuk lantai itu nggak perlu lagi. Kenapa? Karena ekoenzim sudah mengandung banyak bakteri baik yang bisa membersihkan lantai kita. Ya, ini. Jadi cukup 1 ember, taruh aja 1 atau 2 tutup ekoenzim, 1-2 tutup botol ke dalam baskom ember, baru kita ngepel. Itu sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan ya, mereka menggunakan ekoenzim dalam bersih-bersihnya. Nah, ini yang punya peliharaan. Nah, kucing, anjing yang rasanya tempat tidurnya bau atau kandangnya bau, nah boleh mandikan dengan campuran air dan ekoenzim ke hewannya, atau bersihkan kandangnya, itu juga boleh. Ya, jadi aroma-aroma itu sudah berkurang banyak. Ya. Nah, kalau yang punya sampo, sering kata-kata, campurkan juga ekoenzim samponya. Ini bikin kulit kepala juga bagus bersih, ya, tidak butuh bertombe. Lalu untuk sabun mandi juga boleh, ya. Terus apa lagi? Cuci piring. Cuci piring, misalnya kita punya sabun nih 1 botol. Seperempatnya sabun, seperempatnya ekoenzim, nah 5 bagiannya air. Hemat banyak. Hemat kan? Kalau kita biasa kalau pakai sabun cuci piring kan semuanya murni, nggak campur apa-apa, benar kan? Kalau kita mau hemat bagaimana? 1 bagian ekoenzim, 1 bagian sabun, 5 bagian air dicampur. Cuci. Nanti piring-piring itu keset semua. Bagus. Ya. Nah, terus kalau cuci pakaian, biasanya kalau cuci pakaian 1 hari bau nggak? Nah, wangi ya. Apalagi 2 hari, 3 hari berlendir ya. Coba kalau nggak percaya, rendam handuk yang paling biasanya pakai bawah handuk ya. Nah, rendam 1 hari, campurkan 1 tutup atau 2 tutup ekoenzim ke dalam rendaman yang kita tadi. Atau lapar yang kokoh-kokoh, pasti jauh lebih bersih, saya jamin. Nanti boleh dicoba. Kalau kalian yang percaya dulu ya, harus coba baru percaya ya. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh orang lagi nggak mau pakai sabun lagi, atau pakai ekoenzim aja. Tidak membuat luntur, tidak rusak pakaian. Jadi dicuci. Langsung bersih ya. Jadi sangat hemat sekali. Apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga untuk menghemat pengeluaran loh. Nah, pakai ekoenzim. Jadi uang jajan untuk beli sabun kita pakai untuk keperluan yang lain. Hemat kan? Itu sangat hemat sekali ya. Lanjut. Nah, ini yang masih perlu kita harus terapkan. Kalau dokter support sama dokter Joan itu mereka juga tidak menggunakan yang namanya odol. Kenapa? Odol itu juga tidak baik. Secara tidak langsung kita
Ya. Oke, lanjut. Nih yang Diki tadi, yang dia setelah pakai eco engine ya, dia sekarang gini loh, copot. Ya. Tapi kalau punya tampol gigi hati-hati, tapi tampol lagi copot. Ya, lanjut. Ini teman saya punya anak ya di Bali. Ya, oke, sakit gigi. Ini dia sampai ke rumah, dia kasih testimoni tetangganya, ngamal ke pintu mau minta eco engine. Kenapa? Anaknya sakit gigi. Ya, lanjut. Nah, ini yang bagus untuk Bapak Ibu nih yang sering kecapean, sudah banyak berdiri lama ya. Gunakanlah terapi dengan detok kaki, rendam kaki. Ya, kita satu ember kayak tadi di luar ya, boleh setengah ember air, campurkan dengan 30 ml eco engine. Ya, duduk, rendam kakinya, tutup pakai selimut atau apa terserah supaya baru pakai air hangat ya, sesuai dengan suhu tubuh kita, maksudnya yang sesuai ketahanan tubuh kita, panasnya jangan begini ya. Nah, pokoknya air hangat terus rendam selama setengah jam. Selama rendam tidak boleh pegang HP, tidak boleh sambil ya tidak boleh yang ada radiasi karena HP itu ada radiasi ya. Jadi nonton TV boleh jauh-jauh, tapi jangan pegang HP. Intinya duduk tenang seperti ini ya. Nah nanti kalau berkeringat itu bagus. Biasanya kalau ada orang yang pasien cancer saat terakhir rendam kaki, biasanya airnya itu akan berubah warna karena dia punya radiasi itu akan keluar melalui pori-pori yang ada di kakinya itu keluar. Ya, ini sangat membantu. Lalu kita berkeringat juga bagus. Nanti kakinya peredaran darah kita semuanya lancar. Ya, bisa tidur nyenyak. Nah, ini yang sangat dicari orang ya. Lalu selanjutnya, nah ini sudah diteliti oleh Malaysia punya Universitas di Utah ya, Malaysia. Itu eco ini sanggup melawan 4 jenis parasit. Nah, parasit ini macam ini, ya, menyebabkan penyakit ini. Radang otak, jantung, paru-paru, infeksi, pemutihan, dan lain-lain. Ini nama parasitnya, ya. Dan ini sudah bisa dilawan. Lalu satu lagi apa? Kuman. Ini biasanya sering kita lihat ini, poli, ya, yang menyebabkan muntaber dalam maksudnya. Nah, seperti poli. Ini paru-paru, jantung, kemih, peradangan saluran pencernaan, sendi, sumsum tulang belakang, infeksi, dan lain-lain muntaber. Nah ini eco ini sudah mampu melawan bakteri-bakteri seperti ini, ya. Lalu eco ini juga sangat bermanfaat bagi air, udara, dan tanah. Ini adalah pencernian air yang dari sungai buatan yang ada di Batam, di mana mereka menggunakan kolam buatan, menggunakan air hujan ya, ditampung. Tapi karena Batam tanahnya kuning ya, jadi airnya kuning semuanya walaupun ditampungkan hujan. Airnya ini mentor saya gunakan eco ini terapi. Diterapi lama-lama air seperti ini. Ya, dia seperti kaporit. Dia bisa mengendap kotoran yang di atas itu semuanya mengendap ke tanah, ke dalam dasar air. Ya, makanya eco ini sangat bagus ya pada saat masa bencana. Eco ini sangat diperlukan, terutama banjir. Air bersih tidak ada, makanya mereka menggunakan eco engine untuk menjernihkan air. Kalau sudah darurat seperti itu, ya. Lalu ini untuk tanah, ampasnya eco engine. Kalau pembuatan eco engine kan ada ampasnya, itu bisa disebarkan di pohon-pohon, di tanaman, di mana-mana ya. Itu sebagai pupuk tanaman, ya. Lalu pembersih saluran tadi, lalu untuk menyemprotkan udara. Ini jangan topik kami dengan pemerintahan waktu itu dengan Ibu Brenda ya, dengan Pak Wali juga, Pak Adi Harun, memberikan penyemprotan udara seluruh Samarinda waktu itu ya, keliling dengan menggunakan eco engine. Dicampur dengan air dengan perbandingan 1 liter eco engine 1 liter air dengan 1 ml eco engine dikit ya. Nah, jadi 1 liter air 1 ml air eco engine. Lalu ini untuk bersihkan lantai, bersihkan toilet, bersih minyak, pembersihan dapur, dan untuk pakaian.
yang berganti. Pernah dengar? Itu semuanya bilangnya ambil dari alam. Dari, aku juga bingung bagaimana. Dari batu alam kan, kayaknya mengandung ion negatif lalu kita pakai jadi kita sehat. Sekarang kita perlu lagi cukup pakai ekoenzim. Sudah ada ion negatif, ya. Nah, jadi ini boleh diletakkan di sudut-sudut. Kalau saya lihat di Malaysia itu ada satu keluarga pencinta ekoenzim berat ya. Di rumahnya seluruh rumahnya ekoenzim. Jadi di sudut sini ada, nanti di bawah sini ada. Jadi kamu duduk di bawahnya ada ekoenzim, ya. Jadi kamu duduk perlu dengan udara yang segar karena ada ionnya, ya. Di bawah ranjang supaya enak tidur. Inilah kalau Bapak ember ekoenzim di bawah. Itu bisa bantu kualitas tidur, ya. Di samping kulkas, di samping TV, taruh ekoenzim juga. Nah, kalau takut anak-anak main HP, taruh ekoenzim dengan wifi supaya sinyalnya remote. Ya, mungkin bisa juga. Jadi intinya ini sangat membantu sekali, ya. Nih, ini yang contoh mereka pakai ekoenzim di bawah ini. Ini jadi masih proses pembuatan. Jadi masih proses pembuatan, lalu mereka tutup rapat, taruh kasur. Nah, tidur di atas ini nyaman, ya. Jadi satu tong ekoenzim ini menurut ini hanya kiasan aja, ya. Satu tong ini seperti kita menghirup oksigen 10 tong, ya. Nyaman nggak? Nyaman sekali, ya. Nah, boleh dicoba. Nah, ini
menjelaskan